sebagai perwakilan atau utusan dari MUI Pusat, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan masalah Syiah ini, MUI telah memiliki panduan resmi kepada umat Islam, yang mana buku panduan tersebut sekarang ada di hadapan Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Tetapi jauh sebelum itu, Majelis Ulama memiliki outline, memiliki garis-garis besar atau beberapa fatwa dan rekomendasi mengenai Syiah ini. Yaitu yang pertama, tahun 84, hadirin yang berbahagia, MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai perbedaan pokok akidah antara Ahlus Sunnah dengan Syiah di Indonesia. Dan di dalam fatwa itu dinyatakan dengan tegas agar umat Islam diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya ajaran yang berdasarkan faham Syiah di Indonesia. Artinya umur dan usia fatwa rekomendasi tentang kewaspadaan Syiah ini sudah hampir 30 tahun yang lalu sudah dikeluarkan. Tetapi belum diperinci secara lebih mendalam apa dan bagaimana Syiah itu, serta apa saja yang harus diwaspadai. Penyimpangan-penyimpangan apanya yang harus diwaspadai, ini tahun 84 belum dijelaskan secara rinci karena dia baru semacam early warning system. Jadi sistem peringatan dini terlebih dahulu. Karena pada saat itu tokoh-tokoh ulama Indonesia telah mencium adanya satu gerakan yang meskipun masih dalam skala kecil tetapi dengan agresivitas dan intensitas yang dilakukan oleh kedutaan besar Iran di Jakarta, itu mulai menyebarkan faham Syiah bukan hanya soal propaganda tentang revolusi Islam di Iran, tetapi sudah masuk ke kalangan kampus, perguruan tinggi, merekrut para pemuda-pemuda kita untuk menyaksikan film-film dokumenter, pembagian brosur-brosur, pembagian buku-buku tentang ajaran Syiah. Sehingga sebelumnya tahun 83 Profesor Dr. Muhammad yang mantan Menteri Agama itu, yang dulu aktivis juga dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Muhammad Rashidi, itu sudah mengeluarkan surat edaran untuk Kementerian Agama mewaspadai dan menyinggung masalah ajaran-ajaran Syiah yang dikembangkan di Indonesia ini. Sehingga Buya Muhammad Nasir, almarhum, juga menyatakan bahwa masalah Syiah di Indonesia ini adalah bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dan ledakan-ledakan daripada bom waktu masalah Syiah ini baru kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Karena mereka tentu saja mengalami berbagai tahapan, menanam dulu, lalu diairi, lalu kemudian ditunggu, lalu masa panennya. Nah, sekarang sudah 30 tahun ini sepertinya waktu yang memang sudah siap untuk dipanen. Tentu bukan dalam pengertian panen raya, sebab mereka juga selama 30 tahun ini tidak bisa secara massal untuk mengembangkan ajarannya di Indonesia karena memang sangat-sangat jauh bertentangan dengan keyakinan dan praktek amalan atau ajaran Islam yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, saya ingin perkenalkan dulu apa yang disebut dengan Syiah. Istilah Syiah ini menurut istilah ulamanya sendiri mengatakan Asy-Syi'atu atba'u amiril mu'minin Ali alaihi salam ala sabilil wala wal i'tiqad bi imamatihi ba'da rasul sallallahu alaihi wa alihi bila faslin wa nafyil imamati amman taqaddamahu fi maqamil khilafah
wa ja'alahu fil i'tiqadi matbu'an lahu ghairu tabi'an li ahadin minhum. Jadi yang dinamakan Syiah ya adalah para pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ya atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sesudah Rasul tanpa terputus, artinya langsung tanpa ada pemisah antara Rasulullah SAW dengan beliau. Ya, jadi Rasul wafat, otomatis itu langsung dilanjutkan oleh Ali. Ini keyakinan mereka. Ya, atas dasar cinta yang tentu saja ini debatable, ya, karena ini definisi yang diberikan oleh ulama Syiah tentu saja subjektif. Wala atau cinta menurut mereka tentu saja bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai itu adalah kecintaan yang di atas dasari oleh kedustaan yang tidak berdasar. Ya. Kemudian bukan hanya sekedar itu, tetapi wa nafyil imamati amman taqaddamahu fi maqamil khilafah. Ya. Tidak mengakui kepemimpinan atau imamah orang sebelum beliau atau Ali sebagai pewaris kedudukan khilafah. Wa ja'alahu fil i'tiqadi matbu'an lahu ghairu tabi'in li ahadin minhum, dan hanya meyakini Ali sebagai pemimpin ya, dan bukan orang yang mengikuti salah seorang dari 3 Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Nah, ini istilah Syiah ya, dalam pengertian yang khusus. Bapak Ibu saudara hadirin berbahagia, sebab itu di dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah dan firaq, Syiah ini terpecah menjadi banyak sekte dan golongan ya. Ada yang sangat ekstrim ya, yaitu Ghulat. Kemudian ada Zaidiyah ya, yang dinilai oleh para ulama agak moderat, walaupun itu bukan dalam pengertian moderat benar, tetapi dia ya ringan kesesatannya. Ada poin kesesatannya tapi dia cukup ringan. Yaitu lebih mendahulukan Ali daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain ya. Itu pun menurut Khalifah Ali sendiri, keyakinan seperti itu menyalahi pandangan dan pendirian beliau. Karena dalam salah satu ungkapannya Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang menganggap atau meyakini aku lebih utama dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka akan aku hukum dia dengan hukuman had al-muftari, hududnya orang yang berdusta. Nah, beliau katakan seperti itu. Kemudian ada golongan Imamiyah, lalu ada juga Batiniyah. Kita lihat pembagian Syiah Ghulat ini ada beberapa golongan, yaitu Sabaiyah, Ghurabiyah, dan Kisaniyah. Kemudian Imamiyah ini menjadi 2 sekte besar, yaitu Ithna Asyariyah, 12 imam yang sekarang dominan di dunia. Ya, pusatnya di Iran, kemudian terbanyak lagi yang kedua di Irak, lalu di Lebanon, ya, lalu kemudian ada di Bahrain. Sangat minoritas sekali ada di Saudi Arabia, di daerah timur yang berbatasan dengan Bahrain. Kemudian ada di India, Pakistan juga ada, meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian ada Ismailiyah Batiniyah. Ya, Ismailiyah Batiniyah yang itu dalam sejarahnya merekalah yang melahirkan sekte Fatimiyah ya, yang pernah berkuasa di Mesir. Kemudian Syiah Druz dan Qaramithah yang banyak dikafirkan oleh para ulama kita. Ya. Kemudian juga sekte Batiniyah ini adalah Nusairiyah dan Alawiyah yang sekarang minoritas berkuasa di Syria. Ya. Hadirin berbahagia, kalau kita lihat memang masalah munculnya ya fitnah tasyayyu' ini itu adalah dalam persoalan suksesi khalifah pasca Rasulullah SAW wafat. Ya. Ini tidak bisa kita bantah, tetapi bukan hanya persoalan politik. Ya, musuh-musuh Islam masuk melalui masalah isu suksesi kepemimpinan ini ya dalam rangka memecah belah umat Islam. Kemudian diisukan bahwa pengangkatan atau pemilihan 3 khalifah sebelum Ali ini dianggap tidak sah. Tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam ya, dan untuk menjatuhkan kredibilitas khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Yang itulah pada saat itu terjadi fitnah. Ya, ada fitnah
pembunuhan khalifah, ya. Yang ketiga, kemudian ada lagi fitnah di masa Khalifah Ali, yaitu fitnah perang Jamal dan Siffin. Ya. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh ya musuh-musuh Islam ini untuk melemahkan barisan kaum muslimin, yang kalau mereka ingin menghadapi umat Islam dengan cara militer itu tidak mungkin dilakukan. Karena umat Islam terlalu kuat. Kekuasaan Islam ini membentang dari Afrika Utara, ya, sampai ke India. Bahkan di masa Utsman bin Affan itu, ya, itu Islam ini sudah masuk ke kepulauan Nusantara, ya, masuk ke wilayah Nusantara, Indonesia dan seterusnya. Ya, jadi untuk mengalahkan umat Islam melalui militer ini tidak mungkin. Ya, apalagi sudah ditaklukkan kerajaan Persia di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian lagi kerajaan Bizantium, ya, itu juga kemudian dikalahkan pada masa kekhalifahan daulah berikutnya, yaitu di masa daulah Utsmaniyah. Ya. Satu-satunya cara untuk menghancurkan dan melemahkan umat ini adalah dengan cara menimbulkan pertentangan, friksi di dalam, ya, dengan isu suksesi kepemimpinan Rasulullah. Ya. Nah, seperti inilah kira-kira bagan kalau kita melihat kaitannya bagaimana dalam sejarah ini, ya, Ahlus Sunnah ini memiliki mata rantai yang bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Khulafaur Rasyidin. Tapi kemudian, ya, beberapa karena muncul fitnah-fitnah itu, lalu kemudian muncullah sekte-sekte yang mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait ini, ya, seperti Kisaniyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, Itsna Asyariyah, yang imamnya ada 12. Ya. Pokok dan permasalahannya di sini adalah ketika ajaran Syiah itu meyakini bahwa kepemimpinan itu harus ditunjuk oleh nas, ditunjuk oleh Allah, atau ditunjuk langsung melalui wasiat Rasulullah. Ini keyakinan mereka yang dibawa oleh Abdullah bin Saba. Nah, nanti kita lihat, ya. Yang mana itu bertentangan dengan prinsip yang dibawa dan diyakini oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai imam Ahlul Bait, itu yang meyakini syura sebagai cara untuk mengangkat dan memilih pemimpin. Jadi bertentangan antara keyakinan Syiah yang tadi di dalam definisi seperti itu dengan keyakinan Ali sendiri yang meyakini, ya, syura adalah satu-satunya jalan untuk memilih dan mengangkat pemimpin di tengah umat Islam. Ya, banyak nas-nas dari Sayyidina Ali, dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, yang menunjukkan bahwa beliau berpegang teguh kepada prinsip musyawarah atau syura. Ya. Ini ada misalnya bisa kita lihat dalam kitab Nahjul Balaghah, juga dalam kitab Salim bin Qais Al-Hilali dan seterusnya. Ya. Di antara ucapan beliau yang terkenal adalah, ya, innamas syura lil muhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin sammauhu imaman kana dzalika lillahi ridha. Sesungguhnya syura itu adalah dipegang, seharusnya diberikan kepada pendapat kaum muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi. Jika mereka sepakat atas orang yang mereka tetapkan sebagai imam, maka itulah pemimpin yang mendapatkan restu atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diserahkan atau diamanahkan, ya, ditawarkan jabatan khilafah setelah Utsman bin Affan wafat radhiyallahu an, ya, beliau malah mengatakan tidak mau. Cari yang lain, biarkan saya, da'uni waltamisu ghairi. Ya, lebih baik, bahkan beliau mengatakan la'alli asma'ukum wa atwa'ukum liman wallaitumuhu amrakum wa ana lakum waziran khairun lakum minni amiran. Lebih baik, ya, saya Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang taat dan mendengarkan kepada siapa yang kalian tunjuk sebagai waliul amr. Sebab saya berpendapat, kata Imam Ali, lebih baik saya menjadi wazir, ya, menjadi menteri bagi kalian daripada harus menjadi amir atau pemimpin kalian. Ini bisa kita lihat dalam kitab Nahjul Balaghah. Ya. Nah, asal mula ajaran Syiah ini, ya, menurut riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Umar Al-Kashi, ya, yang disebut dengan yang menulis buku Rijal, namanya Rijal Al-Kishi, itu jelas
dari mana asal usul ajaran Syiah yang menyimpang, yang ketika itu menyatakan bahwa khilafah setelah Rasulullah harus Ali, dan itu melalui penunjukan nas wasiat ya kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini disebutkan dalam Rijalul Kasyiri, wa dzakara ba'du ahli ilmi anna Abdullah bin Saba kana yahudiyan fa aslama wa wala aliyan wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha' ibn Nun wasiyyu Musa bil ghulu faqala fi islamihi ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aliyin mithla dzalika. Jadi sebagian ahli ilmu ya di kalangan Syiah meyakini, menyatakan bahwa Abdullah bin Saba ini adalah asal mula ya yang memperkenalkan konsep dan doktrin tentang wasiat. Ya. Dia dulu adalah orang Yahudi, bahkan ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan dia adalah pendeta Yahudi. Dia masuk Islam, kemudian berpura-pura menunjukkan loyalitas kepada Khalifah Ali, kepada Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat dia masih beragama Yahudi, dia berkeyakinan bahwa Yusha' bin Nun adalah wasiyu Musa, yang menerima wasiat dari Nabi Musa untuk melanjutkan kenabiannya. Faqala fi islamihi ba'da wafati Rasulillah fi aliyin mithla dzalik. Nah, setelah dia masuk Islam, dia terpengaruh oleh akidah keyahudiannya ya, dan mentransfer ajaran Yahudi yang tadinya Yusha' bin Nun itu adalah diyakini oleh dia sebagai penerima wasiat Nabi Musa, maka ajaran itu ditransfer ke dalam Islam. Dia mengatakan bahwa Ali yang menerima wasiat langsung dari Rasulullah untuk menjadi khalifah. Nah, disinilah ya awal daripada penyimpangan ya Syiah itu. Wa kana awwalu man ashhara bil qawli bi fardhi Ali, bi fardhi imamati Aliyin wa azhara al bara'ata min a'daihi wa kashafa mukhalifihi ya, dan seterusnya. Sebab itu dialah orang yang pertama mengharuskan keimamahan Ali dan menampakkan ya kebencian ya kepada musuh-musuhnya, termasuk Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah bagan bagaimana perjalanan konsep teks dan wasiat yang awalnya diperkenalkan oleh Ibnu Saba ya. Kemudian dilanjutkan ajaran ini dibawa oleh Syaitanut Taq ya, tahun 160 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Hisham bin Hakam tahun 190 Hijriah. Ya. Yang mana perjalanan Syiah itu sendiri yang melahirkan banyak sekte, banyak aliran di dalamnya, di mana mereka juga saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kemudian mereka juga berbeda dan berselisih sangat tajam tentang siapa yang ditunjuk sebagai imam di kalangan mereka. Ya, ada yang imamnya itu Muhammad bin Hanafiyah, ada yang imamnya 5 yaitu Zaidiyah, ada yang imamnya 7 ya Ismailiyah, ada yang imamnya 12 ya itu Itsna Asyariyah. Ini semua berbeda-beda. Mereka tidak sepakat tentang nama-nama imam di kalangan Syiah, terutama setelah apa yang diyakini oleh mereka yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tidak menjadi bukti. Para ulama mengatakan ini adalah bukti valid tidak adanya nas wasiat tentang imamah. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin berbahagia, doktrin utama yang diyakini oleh Syiah ini adalah mengenai masalah imamah, kepemimpinan. Karena awalnya tadi masalah imamah itu yang ditransfer dibawa oleh Abdullah bin Saba dari ajaran Yahudi. Ya. Karena itu imamah ini dalam ajaran Syiah ini yang paling pokok dan mempengaruhi seluruh sendi ajaran Syiah. Pertama, masuk ke dalam rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun iman dan rukun Islam kita tahu tidak ada yang namanya rukun namanya imamah. Oleh mereka dimasukkan ada yang namanya rukun imamah atau wilayah Ali dan keturunannya. Yang kedua, pengaruh terhadap Al-Quran. Karena yang namanya akidah, yang namanya prinsip-prinsip keimanan itu harusnya ada dinaskan di dalam Al-Quran.
Tapi ternyata Al-Quran tidak menyebut satu ayat pun, tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang apa yang disebut dengan teori imamah. Ya, teori imamah ini tidak pernah disinggung oleh Al-Quran. Ya, terutama yang khusus mengenai masalah Ali dan keturunannya. Lalu apa? Mereka menuduh Quran yang ada sekarang ini palsu, tidak asli, tidak lengkap. Karena yang asli menurut mereka itu menyebutkan masalah imamah, keutamaan ahlul bait, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ini tidak ditemukan dalam Quran yang ada beredar di tengah umat Islam di seluruh dunia sejak awal, ya, di masa Khulafaur Rasyidin, ketika Jam'ul Quran sampai sekarang nggak ada. Maka mereka menuding para sahabat telah merubah dan menghapus sebagian besar isi Al-Quran. Kemudian pengaruh imamah kepada sunnah. Bagaimana mereka menyikapi sunnah Nabi ini? Sunnah bagi mereka, ya, ibu-ibu Arab tenang, ya, jangan berisik, ya, cukup melihat slide-nya, tidak perlu melihat saya. Maunya dibuka, Ustaz. Ya. Ya. Jadi tentang sunnah. Jadi setelah Quran, sunnah, bagaimana pandangan mereka? Ya, karena mereka memiliki prinsip imamah, maka semua imam yang jumlahnya 12 itu, perkataan dan perbuatannya itu suci, karena mereka itu maksum, dan semua perkataan perbuatannya itu menjadi hukum, menjadi sumber hukum. Sehingga mereka menyebutnya juga sunnah 12 imam, bukan hanya sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita, seluruh umat Islam di dunia mayoritas mengatakan bahwa sunnah itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya manusia yang maksum di dunia ini hanya Rasulullah, karena beliau yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Karena itu dijamin terjaga dari segala kesalahan. Imam pengganti Rasul, khalifah pengganti Rasulullah, tidak mewarisi kemaksumannya Nabi. Kemaksuman itu setelah Rasulullah wafat, itu menjadi kemaksuman umat yang kolektif selama mereka umat Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Sebab itu tidak ada imam yang maksum, yang ada umat yang maksum setelah Rasulullah selama berpegang kepada Quran dan sunnah. Ya. Imamah ini juga berpengaruh kepada konsep fikih dan usul fikihnya mereka. Ya. Mereka hanya mengakui menjalankan menurut ibadahnya, muamalahnya itu mengikuti mazhab Ja'fari, katanya begitu. Sementara mazhab Ja'fari ini para ulama ya menyatakan tidak ada ya yang disebut dengan mazhab Ja'fari, atau yang mereka populerkan mazhab yang kelima dalam Islam. Para ulama hanya sepakat mengatakan ada 5 fuqaha yang terkenal dan itu mempunyai pengikut yang banyak. Ya. Selain imam yang 4 mazhab yang kita kenal, ada satu faqih lagi yang juga mazhabnya terkenal dan memiliki banyak pengikut, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Ya, itu mazhab Sufyan, itu sehingga disebut dengan al-fuqaha al-khamsah. Ini yang sangat terkenal di dunia Islam. Tapi Syiah ya mengatakan bahwa mazahib khamsah itu adalah satunya untuk Imam Ja'far Shadiq. Ya. Imamah ini juga berpengaruh kepada sikap mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat tidak mengangkat Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat, malah membaiat Abu Bakar Siddiq, setelahnya membaiat Umar bin Khattab, setelahnya membaiat Utsman bin Affan, maka mereka menganggap sahabat-sahabat ini menyimpang, bahkan telah keluar dari agama Islam. Ya, murtad dan kafir, kecuali hanya beberapa gelintir sahabat saja yang katanya mereka berwala kepada Sayyidina Ali. Imamah juga berpengaruh kepada konsep akidah mereka yang meyakini adanya al-bada, meyakini adanya raja'ah, kembalinya ya manusia dibangkitkan sebelum hari kiamat. Ya. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi jelas tidak ada kebangkitan
ya manusia sebelum hari kiamat. Kebangkitan itu adanya setelah hari kiamat nanti, ya. Adapun kisah umat terdahulu itu bukan dalam konteks terkait dengan kebangkitan di hari kiamat, pasca hari kiamat. Misalnya cerita di dalam surat Al-Baqarah, ya, bagaimana dibangkitkannya pengikut siapa, Nabi Musa alaihissalam, ya. Lalu ada kebangkitan apa, itu cerita untuk memberikan contoh, menegaskan bahwa akidah al-ba'tsu, ya, ba'dal qiyamah itu sesuatu yang sangat mungkin, ya. Ya, itu. Kemudian pengaruh mereka imamah dalam muamalah ini adalah dengan menggunakan prinsip taqiyah, ya, dalam bermuamalah dengan kelompok di luar ajaran mereka sikapnya adalah berpura-pura, ya, berpura-pura mengatakan rukun iman Islamnya sama saja, pura-pura mengatakan Qur'annya sama dengan Ahlus Sunnah, pura-pura mengatakan kami juga menghormati sahabat dan istri Nabi, yaitu karena takut diketahui kerusakan akidahnya, ya. Mereka selain itu juga memiliki hari raya tersendiri. Hari raya di luar Idul Fitri dan Idul Adha, ya, mereka memiliki hari raya yang disebut dengan hari Idul Ghadir, ya, yaitu hari tanggal 18 Zulhijjah, yang mereka yakini adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi pulang dari haji wada, ya. Di hari itu, ya, mereka melaksanakan ritual-ritual khusus, sholat, ada doa-doanya ini juga, ya, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan al-jibtu wa taghut, yang itu adalah simbol untuk menyebut dua khalifah pertama asy-syaikhain, mengkafirkan al-awthanil arba'ah, 4 berhala, yang dimaksud 4 berhala itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Dan 4 berhala dari kalangan perempuan yang dimaksud mereka adalah Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhuma, Ummu Hakam dan Hindun. Ya, ini yang karena Syiah itu tadi sudah jelas akidahnya berwala kepada Ali dan keturunannya dan baroah. Ya, harus ada baroahnya, tabarra'a min imamati Abi Bakrin wa Umar, ya, karena sebab itu, karena ada doktrin baroahnya, ya, maka mereka tidak disebut dengan Syiah kalau tidak mencaci dan melaknat, ya, para khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat Nabi atau istri Nabi yang lainnya, ya. Dan itu biasa mereka lakukan terlebih khusus ketika apa? Ketika Idul Ghadir. Nah, kita lihat di sini riwayat di dalam Usulul Kafi mengenai rukun Islam versi mereka. Disebutkan riwayat dari Abu Ja'far, bunyal Islamu ala khamsati asya, ala salah, waz zakah, wal hajj, was shaum, wal wilayah. Sebutkan bahwa rukun Islam kami menurut versi kita Syiah Ahlul Bait yang mereka bajak istilah itu ada 5, yaitu salat, zakat, haji, saum dan wilayah, yaitu kepemimpinan Ali dan anak cucunya. Tidak disebutkan syahadatain, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia menyebutkan 4 yang lain sebagaimana yang kita kenal, tetapi menambah 1 rukun Islam namanya wilayah, ya. Kemudian rukun imannya bagaimana? Rukun iman mereka, ya, juga diringkas, disingkat, ya, menjadi 5, tidak menjadi 6, ya, diantaranya dengan at-tauhid, nubuwah, al-adlu, al-ma'ad, dan 1 ditambah unsur imamah menjadi rukun iman. Sehingga mereka mengatakan tidaklah mukmin dan bukanlah muslim kalau tidak percaya kepada kepemimpinan Ali dan anak cucu keturunannya. Ya, alias kita semua ini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya di mata mereka bukan mukmin dan bukan muslim, ya. Bagaimana pandangan mereka tentang Al-Qur'an? Quran menurut Syiah itu dalam riwayatnya yang benar adalah 17.000 ayat. Dari Ali bin Hakam, ini dalam Usulul Kafi juz 2 halaman 634, an Hisham bin Salim anna Abi Abdullah anna Aba Abdullah alaihissalam qala innal Qur'an alladhi ja'a bi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17 alf ayah. Sesungguhnya Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 17.000 ayat. Dari mana angka 17.000 itu?
Ya kita tidak tahu. Pokoknya mereka bikin riwayat palsu semacam itu, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekonstruksi Qur'annya Sunni yang diterima secara mutawatir dari masa Rasulullah, terus kepada sahabat, diriwayatkan lagi kepada tabi'in, sampai tabi'in, sampai kepada kita, sampai hari kiamat, yang jumlahnya tidak lebih dari 7.000 ayat. Hanya 6.236 ayat, kurang lebih, ya. Ini untuk mendekonstruksi Quran yang ada di kalangan umat Islam sekarang. Mereka bikin riwayat-riwayat kedustaan, palsu, tetapi yang mereka yakini bahwa Quran yang benar adalah 17.000. Para mufassirnya menekankan dan menegaskan hal itu, bisa kita lihat dalam tafsir Al-Qummi dan juga di kitab-kitab ulama mereka yang lain seperti Masyarikus Sumus Ad-Durriyah, menyatakan bahwa Quran yang ada di tangan kita saat ini adalah laisa huwal Qur'anu bitamamihi. Itu bukan Quran yang sempurna. Bukanlah Quran yang lengkap kama unzila ala Muhammad, sebagaimana yang diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga ada tuduhan tentang sahabat ini mentahrif Al-Quran. Itu ada di dalam doa-doa yang disebut dengan doa dua berhala Quraisy, yang isinya laknat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, di mana mereka menuduh dalam doa itu yang sering mereka ulang bahwa dua khalifah ini ya melakukan ya kejahatan berupa apa? Mengubah agama dan mentahrif kitab suci Al-Qur'an. Ini di dalam doa-doa laknat mereka. Nauzubillah min zalik, ya. Ada ulama ya, orang Syiah Nuri Tabarsi ya, yang meninggal pada abad ke-13 Hijriah, menulis kitab khusus yang disebut dengan Faslul Khitab fi isbati tahrifi kitab Rabbil Arbab. Dia merilis dan mendata 40 nama ulama Syiah sepanjang masa yang berpendapat dan meyakini tahrif Al-Quran, bahwa Quran yang ada sekarang itu palsu, tidak lengkap. Yang lengkap itu nanti dibawa oleh Imam Mahdi sebagaimana yang mereka yakini. Bahkan ulama yang kontemporer ya, Abul Qasim Al-Khu'i ya, gurunya Ali As-Sistani yang sekarang menjadi marja' Syiah di Irak, itu pun tetap berpendirian ya, menyatakan di dalam kitabnya inna kathratar riwayat turithul qat'a bisuduri ba'dihha 'anil ma'sumin wala aqalla minal itmi'nani bidzalika wa fiha ma ruya bi tariqin mu'tabarin fala hajata bina ila takallum fi sanadi kulli riwayatin bi khususiha. Dia mengatakan riwayat tentang tahrif Al-Qur'an ini sangat banyak dan melimpah, yang itu mengindikasikan adanya satu kepastian memang bersumber dari Imam Maksum. Ya, padahal dia mengatakan sebelumnya banyak riwayat itu sanad-sanadnya yang dhaif, tapi nggak penting yang dhaif itu, karena itu sudah dipastikan bersumber dari imam yang maksum. Kalau sudah ada nama label imam maksum, maka sanad yang dhaif itu menjadi omong kosong saja, nggak usah kita mengkaji dan meneliti sanadnya lagi. Ya. Lalu kenapa saudara-saudara ya, kita senantiasa disodori subhat bahwa Quran Sunni dan Syiah ini sama? Silakan cek, dilihat Quran cetakan Republik Islam Iran katanya. Itu jumlahnya sama ayatnya, Quran suratnya 114, 30 juz dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat ini, mencocokkan klaim mereka tersebut dengan keyakinan mereka yang ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar tadi? Ternyata di dalam kitab-kitabnya orang-orang Syiah ini mengatakan memang seperti itulah para imam Syiah memerintahkan pengikutnya supaya membaca Quran yang ada di kalangan Sunni dan mengamalkan hukumnya sampai munculnya Al-Qaim atau Imam Mahdi. Karena saat Imam Mahdi muncul, maka Quran yang ada di tangan manusia ini akan terangkat ke langit dan yang asli akan turun ke dunia. Nah, ini yang mereka yakini. Ini yang mereka yakini. Ya. Bisa kita lihat itu dalam pernyataan ya, Ni'matullah Al-Jazairi, kemudian pernyataan Muhammad Baqir Al-Majlisi. Bahkan bukan hanya itu, di dalam Usulul Kafi juga sudah dinyatakan hal tersedemikian. Contohnya
versi ayat yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal, yang kita baca, misalnya ini hanya sekedar contoh. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 71, yuslih lakum a'malakum. Ini ayatnya di sini ada nih ditulis di masjid ini. Wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Tapi menurut versi Syiah yang ini tidak dicetak, ini hanya ada dalam riwayat Usulul Kafi. Ya, yang ini yang mereka yakini. Apa menurut riwayat mereka? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati aliyin wa wilayatil a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan azima. Mereka tambahkan redaksi-redaksi yang tidak ada di dalam Al-Qur'annya Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian misalnya surat Al-Mulk ayat 29-30. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Menurut riwayat mereka, riwayat Al-Kahfi dinyatakan apa? Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin ya ma'syaral mukadzibin haitsu anba'atkum risalatu rabbi fi wilayati aliyin wal a'immati min ba'dihi man huwa fi dhalalim mubin. Ini contoh tambahan redaksi-redaksinya. Jadi membaca Quran ya yang ada sekarang di kalangan umat Islam di dunia ini itu hanya sekedar taqiyah. Di dalam riwayat Usulul Kafi dinyatakan, riwayat dari Salim bin Salamah, qara'a rajulun ala Abi Abdillah wa ana astami'u hurufan minal Qur'an laisa ala ma yaqra'uhan nas. Ada seorang laki-laki membaca Al-Qur'an di hadapan siapa? Abu Abdillah. Dan saya mendengar huruf-huruf dari Al-Quran yang tidak sebagaimana yang tidak dibaca oleh manusia kebanyakan. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, kuf an hadhil qira'ah. Abu Abdillah mengatakan, berhentilah kamu, jangan kamu baca seperti itu. Iqra' kama yaqra'un nas. Bacalah Quran sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang yang lain, orang-orang Sunni itu. Hatta yaqumal qa'im, sampai muncul nanti dibangkitkannya lagi Imam Mahdi. Fa idza qamal qa'im alaihissalam qara'a kitaballahi ala haddih. Kalau Imam Mahdi ini sudah muncul, maka dia akan membaca kitabullah sesuai dengan had atau batasan yang aslinya. Ya, ini riwayat Al-Kafi. Ya. Di buku di dalam bahasa Indonesia juga jelas tuduhan pemalsuan Al-Quran sebagaimana ada dalam tadi yang saya nyatakan dalam beberapa kitab-kitab itu. Ya, mereka di buku antologi Islam mengatakan bahwa transkrip Ali itu isinya adalah komentar dan tafsiran yang bersifat hermeneutik dari Rasulullah. Jadi riwayat tambahan-tambahan tadi, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin fi wilayati aliyin wala iman dan seterusnya itu adalah katanya dibolehkan karena itu tafsir khusus dari Nabi. Jadi bagi mereka tafsir khusus itu bukan tahrif. Nah, ini kan satu bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Ya. Sejumlah kecil teks-teks itu bisa ditemukan dalam beberapa hadis dalam Usulul Kafi. Ini merupakan penjelasan ilahi atas teks Quran yang diturunkan bersama ayat Quran, sehingga ayat-ayat penjelasan dan ayat Quran jika dijumlahkan mencapai 17.000 ayat. Ya. Quran yang asli kemana? Disembunyikan oleh Imam Mahdi, jadi hilang dia. Ya, pada saat ghaibahnya baru akan ada lagi Quran yang asli itu menurut mereka nanti kalau Imam Mahdi muncul. Nauzubillah. Ya. Sikap mereka kepada sahabat, ya dalam riwayat Al-Kafi jelas dalam juz ke-8, ya ketika Abu Ja'far berkata, kana nasu ahla riddatin ba'dan nabi SAW illa thalatha faqultu wa mani thalatha. Faqala al-Miqdad bin al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi rahmatullah wa barakatuh alaihim. Manusia semuanya sepeninggal Nabi SAW, ya seluruh sahabat itu murtad, keluar dari Islam setelah Nabi wafat kecuali 3 orang saja. Siapa yang 3 orang itu? Disebutkan oleh Abu Ja'far, yaitu Miqdad bin Aswad, Abu Dzar dan Salman al-Farisi. Ya. Ada lagi pernyataan pemimpin revolusi Iran, ya, Khomeini, yang mengatakan bahwa Aisyah, Talhah, Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tetapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi.
Ya, ini dalam Kitabut Thaharah, ya. Juz 3 halaman 457. Ada lagi tokoh mereka ulama Syiah ini mengatakan bahwa Aisyah masuk neraka. Dan dia merayakan bersama pengikutnya hari Aisyah masuk neraka. Nauzubillah, ya. Pelecehan dan fitnah kepada Aisyah di buku-buku Syiah ini dalam bahasa Indonesia jelas sangat banyak, bisa kita lihat contohnya di antaranya, ya, mereka tidak menganggap Aisyah sebagai ummul mukminin, tidak pantas. Kemudian menuduh Aisyah dan sahabat lain bersekongkol untuk membunuh Utsman bin Affan. Dalam upaya apa? Untuk menjatuhkan kekhalifahan Imam Ali. Loh, ini kerjaannya siapa? Yang dituduh siapa? Ya. Dalam kitab-kitab tarikh semua ulama sepakat ini kerjaan yang membunuh khalifah ketiga adalah kerjaannya pengikut Abdullah bin Sabah. Bahkan disebut nama-namanya secara rinci dalam tarikh Tabari, dalam tarikh Ibnu Katsir dan seterusnya, ya. Jadi mereka ini menutup-nutupi kesalahan, ya, sesama Syiahnya. Ya, kejahatan orang-orang Syiah mereka tutup-tutupi karena yang melakukan pembunuhan itu adalah mereka yang terpengaruh, ya, terfitnah oleh dakwaannya Abdullah bin Sabah. Dan mereka timpakan kejahatan itu kepada istri dan sahabat-sahabat Rasulullah. Na'udzubillah. Di buku Kecuali Ali, ya, ini ada buku Kecuali Ali juga, terjemah dari bahasa Persia. Ya, di Indonesia sudah diterjemahkan, mendiskreditkan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan menyebut Khalifah Abu Bakar dan Umar ini sebagai iblis disebutnya oleh mereka. Ya. Kemudian mereka mengkafirkan umat Islam. Ya. Di buku 40 Masalah Syiah, ya, Emilia Renita menulis, istrinya Jaludin Rahmat, bahwa yang tidak mengenal imam itu mati jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada imam baginya, yaitu imam Syiah, atau tidak mengenal imam zamannya atau imam Mahdi, ia mati jahiliyah. Maka mati jahiliyah ini berarti mati tidak dalam keadaan Islam. Orang yang tidak punya imam atau tidak mengenal imam zamannya, ia dipisahkan dari kaum muslimin yang beriman. Jadi kayaknya mereka mengatakan dengan bahasa lain, yang beriman ini, kaum yang muslim ini adalah hanya kita saja, yang lain itu tidak beriman dan tidak muslim gitu. Ya. Nah, sedikit saya ingin mengklarifikasi, meluruskan, ya, subhat-subhat yang mereka lontarkan. Banyak di media massa, di selebaran-selebaran. Pertama tentang subhat fatwa Syekhul Azhar Mahmud Shaltut. Ya. Mereka mengatakan propaganda bahwa Syekh Mahmud Shaltut ini mengeluarkan fatwa yang membenarkan Ahlus Sunnah boleh mengamalkan dan beribadah sesuai dengan mazhab Syiah Ja'fari. Sebagai dalih, Syiah itu adalah mazhab fikih, mazhab yang sah di dalam Islam. Ini kontradiktif, ya, sangat bertentangan dengan fatwa Shaltut mengenai hukum nikah mut'ah. Kalau beliau membolehkan Sunni mengamalkan ibadah sesuai dengan mazhab Ja'fari, sama saja dia menghalalkan kawin mut'ah, karena kawin bagian dari ibadah. Ya. Tetapi dalam fatwa-fatwa Shaltut tegas beliau mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak. Bahkan Yusuf Qaradawi, ya, beliau dulu ketika masih muda ini sebagai staf yang dipercaya oleh Syekh Shaltut, ya, staf Syekh Al-Azhar, ya, sekretarisnya, bahwa Shaltut tidak pernah memerintahkan murid-murid dan stafnya untuk memasukkan fatwa tersebut ke dalam naskah kodifikasi buku fatwa Shaltut. Jadi nggak ada. Saya cek ada 2 kitab fatwa Shaltut, pertama Al-Fatawa dan yang kedua adalah Al-Fatawa Al-Muhimmat. Itu tidak ada, saya lihat dalam daftar isinya, saya buka, saya bongkar, itu nggak ada fatwa tentang membolehkan kita beribadah dengan mazhab Ja'fari ini. Ya, bahkan di dalam kitab Al-Fatawa beliau sangat tegas mengharamkan nikah mut'ah, bahkan mut'ah itu bukanlah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akal-akalannya Syiah saja. Kemudian Al-Azhar, fatwanya tentang Syiah bisa dilihat dalam Bayanul Linnas minal Azharis Syarif, 2 jilid yang disusun oleh tim yang ditunjuk oleh Syekh Ali Jadul Haq, ya, tahun 94 ini terbit buku ini, di mana di situ dinyatakan Al-Imamiyah, golongan Syiah Imamiyah ini adalah salah satu
sekte yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena punya prinsip apa? Yang pertama takfirus sahabah wa la'nuhum, mengkafirkan sahabat dan melaknat. Kemudian yang kedua mengklaim adalah Quran ini yang ada di tangan kita ini tidak lengkap alias palsu. Ya. Sikap Yusuf Qaradawi ini kadang juga dulu beliau karena dekat juga dengan kalangan Syiah lalu ada gerakan takrib pendekatan Sunni Syiah itu terjadi sebelum tahun 2005-2007. Ya, bahkan dia dikatakan namanya sebagai salah seorang penanda tangan Risalah Amman. Nah, setelah itu tahun 2007 beliau merevisi pandangannya dan meralat pandangannya tentang Syiah dengan menerbitkan 3 fatwa di dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah. Ya, tahun 2009 diterbitkan, dicetak, tapi itu fatwa tahun 2007 sudah ada. Ya, di mana beliau mengeluarkan fatwa tentang pokok-pokok perbedaan akidah Sunni dan Syiah, hukum mencaci para sahabat Rasul, dan sikapnya tentang takrib Sunni Syiah pasca muktamar di Doha, Qatar. Nah, ini ada di dalam kitab kutipan beliau ini. Kalau di Indonesia, ya fatwa pendiri NU Hasyim Asy'ari ini sangat terkenal, di mana beliau mengingatkan dan memberikan peringatan kepada anggota ataupun pengikut NU untuk menjauhi ajaran Syiah, menjauhi fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, yaitu diantaranya sabbus sahabah, yaitu menghina atau mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Juga ada di dalam risalah-risalah beliau yang lain, di mana beliau mengutip fatwa Qadhi Iyad, wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin qawlan yatawassalu bihi ila tadlil umma au takfir sahabah. Dipastikan kekafiran setiap orang yang mengatakan atau berpendapat bahwa umat ini semuanya sesat atau mengkafirkan sahabat. Ini fatwa Qadhi Iyad yang ada didukil di dalam kitab Risalah Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian juga hadis-hadis tentang larangan mencaci sahabat banyak disampaikan oleh beliau di dalam risalah-risalah beliau. Sikap Muhammadiyah bisa kita lihat di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, ya, mengenai manhaj yang dipegang oleh Muhammadiyah ini, yaitu mengikuti Ahlus Sunnah berdasarkan ma ana alaihi wa ashabi. Oleh sebab itu mencaci sahabat termasuk larangan yang tegas ada di dalam manhaj Muhammadiyah. Ya, karena kita mengikuti apa? Mengikuti ajaran Islam sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Rasul SAW. Di himpunan tarjih Muhammadiyah juga dijelaskan bagaimana mengambil pokok-pokok akidah, apa yang disebut dengan agama, bagaimana sumber agama itu diambil, yaitu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah yang sahih, ya, kemudian al-irsyadat, yaitu tidak ada disebutkan agama itu berdasarkan sunnahnya imam-imam. Ya. Kalau kita lihat fatwa Buya Hamka, ya, tahun 80, ya, beliau pernah menulis di harian Kompas setelah pulang dari Iran, diundang oleh Humaini, dia menulis kesannya pulang dari Iran itu, dia sangat, Buya Hamka merasa keberatan, ya, ketika Humaini menyatakan dalam pidatonya, dalam satu pidato, bahwa Nabi Muhammad pun termasuk Nabi yang gagal, yang tidak berhasil membawa keadilan ke muka bumi ini. Kenapa? Karena Nabi gagal, katanya, tidak bisa dan tidak berani mengangkat Ali sebagai khalifah secara tegas. Hanya karena itu Nabi dianggap gagal dan tidak bisa membawa keadilan. Yang membawa keadilan itu nanti dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdinya Syiah. Sehingga kesimpulannya, kata Buya Hamka, bahwa kebenaran sejati dan hidup mulia itu sekarang belum ada. Kalau mengikuti teorinya Syiah, ya, belum ada. Qurannya tidak ada sekarang. Ya, mau pakai apa kita berislam ini kalau tidak ada Quran yang asli? Ya, artinya bahkan mereka pun menuduh Rasulullah gagal dalam membawa dakwah ini, ya. Lalu Buya Hamka menyatakan dengan tegas, kita di Indonesia ini adalah golongan Sunni. Anda boleh datang sebagai tamu, tetapi ingat kami adalah bangsa yang merdeka dan tidak menganut Syiah. Nah, ini tulisan beliau, kopiannya yang dari clipping dari koran Kompas. Majelis Ulama Indonesia bicaralah. Ya. Sikap PP Muhammadiyah ada 4. Pertama, menolak kesucian para imam atau ismatul a'immah.
Kemudian yang kedua, Muhammadiyah menolak konsep Rafidhahnya Syiah karena semua khulafaur rasyidin kita akui ya sesuai dengan tertib urutannya, karena itu yang menjadi ijma umat Islam ya. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah menghormati Ali sebagaimana penghormatan kepada sahabat Nabi yang lain. Artinya tidak ada kultus individu kepada Ali dan keturunannya. Ya, kemudian yang keempat, Syiah itu hanya menerima hadis-hadis dari jalur Ahlul Bait sehingga berakibat tertolaknya ribuan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Padahal kita umat Islam menggunakan panduan hadis-hadis sahih dari Bukhari Muslim ini dalam masalah-masalah akidah, ibadah dan munakahat. Sehingga perbedaannya sangat besar sekali antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kalau kita lihat lagi ini kita meluruskan juga pandangan-pandangan yang beredar ya, masalah fatwa-fatwa dari ulama Hadramaut Timur Tengah dari Yaman ini yang juga keras memfatwakan bahwa perayaan Asyura itu adalah perayaan bid'ah yang sangat diharamkan ya, tidak boleh dilakukan oleh umat Islam ya. Kemudian kalau dari kalangan habaib di Jakarta ini ada Habib Salim bin Jindan menulis buku Ar-Ra'atul Ghamidhah fi Naqdi Kalamir Rafidhah. Beliau tegas menyatakan mazhab yang suka mengkafirkan As-Siddiq dan Umar Al-Faruq itu lebih tepat disebut sebagai mazhabnya setan. Ya, bukan mazhabnya orang Islam. Ya. Wa minal fisqi sabbus sahabah. Dan di antara jenis kefasikan kata beliau adalah mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, au sabbu ahadihim bila khilaf, atau mencaci salah seorang dari mereka tanpa ada ikhtilaf ulama. Ya, ini pandangan-pandangan beliau sangat keras. Di dalam risalah kecil, tipis, saya punya fotokopiannya, saya dapat dari seorang guru di sekolah Jamiatul Khair di Tanah Abang. Yang itu basis habaib ya. Jadi pandangan ulama-ulama habaib itu sangat bertentangan dengan ajaran Syiah ya. Sehingga kita tidak boleh terpedaya kalau ada yang mengaitkan Syiah ini dengan ajaran Ahlul Bait. Karena itu kemarin MUI waktu itu tanggal berapa saya lupa, bulan Maret ya. Saya bersama Kiai Ma'ruf Amin menerima tamu delegasi rombongan dari Robitoh Alawiyah di Indonesia. Nah, Robitoh Alawiyah ini merasa keberatan kalau dikait-kaitkan dengan Syiah. Karena dia bawa ya ADART Robitoh Alawiyah ini adalah manhaj Ahlus Sunnah Jamaah, mengikuti akidah Asy'ariyah dan seterusnya, mazhabnya 4 dan sebagainya. Kami tidak mau dikait-kaitkan dengan Syiah. Itu pernyataan mereka. Ya. Ini pernyataan Ketua Umum MUI Kiai Hasan Basri mengatakan bahwa Syiah itu bahayanya melebihi ekstasi dan narkotik. Nah, bagaimana nanti bahaya Syiah dalam menghambat dakwah? Ya, Ustadz Ali Musri nanti akan menyebutkan secara gamblang. Sikap PBNU dan Muhammadiyah juga sudah jelas. Dalam seminar nasional tentang Syiah tahun 97 ya, pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa kita harus mengkaji ajaran Syiah secara kritis dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya, sebagai alat standar penelitiannya. Jadi tidak bisa bertemu antara ajaran Syiah dengan Ahlus Sunnah ya. Ini sikap resmi ya, Ahlul Bait internasional di Hadramaut. Mereka menandatangani petisi ya bahwa mereka bukanlah Syiah. Kemudian ini tahun 83 ya, surat edaran dari Kementerian Agama, rekomendasi fatwa MUI tahun 2006 tentang taswiyatul manhaj. MUI menyatakan bahwa ada perbedaan yang mesti kita tolerir, yaitu ikhtilaf dalam konteks ma ana alaihi yauma wa ashabi. Dalam majalul ikhtilaf ini maka kita bisa toleransi. Tapi di luar majalul ikhtilaf itu bukanlah perbedaan tetapi penyimpangan. Ini yang disebut dalam fatwa MUI tahun 2006 yang judulnya Taswiyatul Manhaj. Jadi kalau masih ada yang menyatakan Syiah itu hanya ikhtilaf, ya, bukan penyimpangan, nah ini harus berkaca lagi. Ya, sebab pokok-pokok akidahnya sudah sangat jauh berbeda. Rukun iman, rukun Islam, tentang Qur'annya, tentang konsep sunnahnya, tentang sahabat, tentang ini dan sebagainya. Ya. Nah ini rekomendasi fatwa Syiah tentang waspada ya, tahun Syiah ini tahun 84 ya. Kemudian ada lagi dalam fatwa haram kawin mut'ah tahun 97 Majelis Ulama mengatakan
menegaskan tidak mengakui dan menolak paham Syiah secara umum serta ajarannya tentang mut'ah secara khusus. Kemudian di Munas tahun 2007 MUI mengeluarkan panduan 10 kriteria penetapan aliran sesat di Indonesia. Ya. Ini aliran sesat di Indonesia. Ini ada panduannya bagaimana kita bisa menilai satu aliran ini sesat atau tidak, ya. Pertama, mengingkari salah satu rukun iman, rukun Islam. Dua, meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Meyakini turunnya wahyu setelah Quran. Ya. Mengingkari otentisitas dan kebenaran Quran. Ini semua masuk ke dalam akidah pokok-pokok akidah Syiah. Ya, menafsirkan Quran tidak berdasar kaidah tafsir. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Melecehkan atau mendustakan Nabi Rasul. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan seterusnya. Mengurangi, menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariah. Mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ya. Tadi akidah Syiah mengkafirkan umat Islam. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, saya ingin meluruskan lagi masalah risalah aman. Ya, ini yang mereka pakai untuk mendiskreditkan ya upaya umat Islam untuk membendung dan mewaspadai ajaran Syiah. Ya, kemudian ada beberapa publikasi ilmiahnya. Ya, ini juga perlu kita baca buku-buku yang terkait ini, Ensiklopedia Sunnah Syiah. Ya, kemudian ada lagi tulisan dari satu pesantren di Jawa Timur, mungkinkah Sunnah Syiah dalam ukhuwah, ya, menyingkap skandal Quran ala Syiah. Ini juga Pondok Sidogiri. Lalu inilah faktanya yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis, ya, yang bahwa pembunuh Imam Husain ini adalah Syiah itu sendiri, ya. Kemudian berikutnya, ya, ini tentang risalah aman terakhir, ya. Risalah aman tahun 2005 ini mengatakan bahwa yang disebut muslim itu adalah yang begini, penganut 8 mazhab ini, ya, tidak boleh dikafirkan, ya, itu termasuk muslim dan sebagainya. Ini mereka jadikan alasan, ya, untuk berlindung dan membenarkan, ya, ajaran Rafidhah, padahal itu menyimpang. Semua ulama, ya, dari masa sahabat, tabi'in, seterusnya sampai sekarang menyatakan ajaran Rafdhu itu menyimpang, ar-Rafd. Ya. Jadi aliran Rafidhah yang itu adalah Syiah Imamiyah 12 termasuk Ismailiyah, ini masuk kategori Rafidhah karena mereka suka mencaci maki sahabat dan istri Nabi. Yang kita lihat ada kontradiksi isi risalah aman dengan klaim Syiah. Ya. Di risalah aman disebutkan tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja mengikuti akidah Asy'ari atau siapa yang mengamalkan tasawuf yang benar. Demikian pula tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa yang mengikuti pemikiran salafi yang sejati. Sejalan dengan itu tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok muslim manapun yang percaya kepada Allah, mengagungkan dan mensucikannya, meyakini Rasulullah dan rukun-rukun iman, mengakui 5 rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam. Ini poin-poin risalah aman. Nah, ini berbeda dengan klaim Syiah. Ya, kita tahu tadi bahwa rukun iman, rukun Islamnya Syiah berbeda. Nah, apakah masih masuk dalam kategori risalah aman? Saudara bisa menilai sendiri. Ya. Ya, padahal di situ dijelaskan rukun iman, rukun Islam yang 5 sesuai dengan apa yang diyakini oleh ijma umat Islam. Kemudian tidak boleh melanggar prinsip ajaran yang sudah pasti, mereka malah melanggar dengan mengatakan Quran ini palsu, tidak lengkap dan lain sebagainya. Sehingga poin-poin risalah aman itu sendiri menolak keabsahan akidah Syiah. Ulama Sunni yang nama-namanya dikaitkan dengan risalah aman itu sendiri juga berbeda sikapnya terhadap Syiah. Ya, misalnya Syekh Wahab Az-Zuhaili, ya, di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menegaskan, ya, tidak bisa diterima persaksian orang yang menampakkan celaannya kepada salaf, yaitu sahabat dan tabi'in, karena telah nampak kefasikannya. Yang namanya perbuatan fasik ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian Ali Ahmad As-Salus, profesor doktor dari Mesir, yang juga namanya ada di dalam risalah aman itu, tegas mengatakan, ya, tentang ajaran Syiah Rafidhah ini adalah kedustaan, ya, dan mereka ingin bersembunyi di balik kesesatan-kesesatannya dengan adanya kitab Murajaah ini. Nah, ini
ternyata memang sangat jauh berbeda. Ya, sebab itu kalau ada pertanyaan bagaimana, apakah mungkin Sunni Syiah ini bisa bersatu dan rukun, ya ini ternyata sulit untuk disatukan. Ya, selama apa? Mereka masih mengkafirkan, mencaci maki istri dan sahabat Nabi, selama mereka masih menyebarkan Syiah di negeri-negeri di mayoritas Muslim Sunni, ini tidak bisa adanya persatuan atau adanya kerukunan. Ya, nah, kita bisa bermuamalah secara keduniaan, tetapi ya stop, tidak ada hubungannya. Makanya di dalam buku Majelis Ulama itu dinyatakan pemerintah diminta untuk menghentikan kerjasama ya bilateral baik dalam bidang pendidikan, budaya dan keagamaan ya dengan kedutaan Iran, karena banyak mensponsori kegiatan-kegiatan ya Syiah di Indonesia ini. Demikian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.